everyone, I am Bambi Elzada Irawan. Welcome back to IIK Bakta Podcast. Nah, gimana kabarnya kalian semua? How are you? Gimana nih? Aku pengen tahu setelah dari beberapa episode yang sebelum-sebelumnya ini masih semangat, masih setia nonton ini. Aku harap masih nonton ya buat teman-teman karena masih banyak lagi informasi yang kalian dapatkan di IIK Bakta Podcast, khususnya di bidang UKM, unit kegiatan mahasiswa di IIK Bakta. Nah, setelah kemarin ada bintang tamu dari kesenian, mungkin dari olahraga, kali ini di bidang pendidikan juga, di bidang bukan seni sih, lebih ke kayak bahasa, tapi ini adalah bahasa Inggris, teman-teman. Nah, mungkin di sini yang concern banget, suka banget sama bahasa Inggris, mungkin British atau mungkin suka nonton film-film Inggris, boleh langsung simak video ini dari awal sampai akhir karena di sini banyak sekali info-info yang menarik yang akan dibahas tuntas kali ini. Langsung saja bergeser ke samping saya, sudah hadir kakak yang cantik sekali. Halo Kak, bisa say hi. Ini say hi ke kamera. Iya. Say hi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Boleh perkenalan terlebih dahulu buat teman-teman supaya lebih kenal gitu. Perkenalkan. Ini pakai bahasa Inggris? Boleh pakai bahasa Inggris karena dari UKM first, bahasa Inggris. Let me introduce myself. My name is Najwa Almadina Adim. Ya, dari Prodi juga. Prodi S1 Farmasi. Angkatan 2020. Angkatan 2020. Luar biasa. Terima kasih loh sudah hadir di IIK Bakta Podcast baru pertama kali ini ya? Iya, baru pertama kali ini. Gimana, nervous? Nervous ya 50-50 lah. 50-50, nervous, speechless, nggak nyangka juga gitu ya bisa diundang kali ini. Nah, langsung aja gimana kita langsung ngobrol-ngobrol nih? Oke, boleh. Karena teman-teman mungkin langsung menunggu informasi dari kakaknya ini. Siapa tahu nih aku pengen masuk UKM ini, UKM yang wow gitu, bahasa Inggris yang dikenal orang bule-bule gitu ya. Langsung aja kita lepas masker ya. Siap. Oke, biar kelihatan wajah kakak cantiknya ini. Wih. Oke, wah sudah fresh banget ya hari ini ya. Iya. Panas ya. Gimana sih ini BUC ya Allah, panas loh. Gimana kabar kuliah? Kalau boleh tahu sekarang. Kabar kuliah ya 50% complicated, 50% oke, enggak apa-apa. Complicated banget ya. Iya, kayaknya ya. Kayak stres banget ya. Stres banget. Enggak apa-apa, tapi siapa semakin gini semakin bisa lah ya dihadapin gitu. Soalnya tugas mahasiswa gitu ya emangnya. Nah, kalau boleh tahu kakak dari UKM mana? Dari UKM English Club. English Club tadi pantas aku pakai bahasa Inggris ya biar kelihatan pinter aja padahal nggak bisa bahasa Inggris gitu. Padahal itu cuman kalau misalkan ngomong ya ngengong nggak tahu nih. Oke, pertanyaan pertama nih langsung aja nggak apa-apa ya. Oke. Untuk kakak nanya nih, belajar bahasa Inggris sih sulit nggak sih kak? Sebenarnya sulit atau enggak itu kan relatif ya. Tapi kalau orang emang udah dari kecil terbiasa mau pakai bahasa Inggris gitu, itu emang kelihatan gampang gitu. Tapi untuk orang yang kayak saya, maksudnya yang dari kecil emang suka, tapi orang tua saya bukan yang tipikal orang yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi saya ya effort banget lah, ikut kursus, ikut apa gitu, ikut lomba-lomba kayak gitu. Terus akhirnya dari situ saya jatuh cinta sama bahasa Inggris. Wow. Makanya itu jatuh cinta dulu, terus ada niat gitu kan. Iya, kayak gitu. Dari kapan kalau boleh tahu? Dari TK sebenarnya udah bisa, tapi kalau untuk kursus TK bisa? Iya. Jadi TK itu udah bisa ngomong sama native speaker. Wow. Aku tercengang guys. Lanjut. Oke. Jadi SMP mulai ikut kursus, SMA juga ngulang lagi. Jadi harusnya kan SMP tuh setahun ikut kursus. Tapi nggak tahu SMA pengen lagi ikut setahun lagi gitu. Ikut program lagi, terus ikut olimpiade lagi kayak gitu. Iya. SD nggak ikut kursus? SD nggak ikut kursus tapi ikut program apa ya? Kayak sama turis gitu, sama foreigner ngobrol sama ini BOC bisa aja loh ngundang ini, aku pressure tau nggak? Ntar habis ini aku diganti kakak deh, beneran sumpah deh. Uzur gue. Lanjut. Oke, ya pokoknya kalau emang dari awal udah niat jatuh cinta pasti mudah. Tapi kalau dari awal udah kayak apa sih bahasa Inggris itu nggak penting-penting banget kok. Padahal kan untuk kita ya, apalagi di sekolah yang menuju ke ilmu kesehatan ini ya, itu kan penting banget kan banyak banget istilah bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris tuh emang penting, tapi untuk beberapa orang yang mungkin pemikirannya mikir kayak bahasa Inggris tuh nggak penting-penting banget kayak gitu. Tapi
Tapi padahal penting banget. Terus habis itu gampang kalau emang udah ada niat, gitu. udah jatuh cinta dari awal gitu. Aja harus jatuh cinta dulu nih, Betul. harus nyaman, harus itu dulu ya gitu. Kalau nggak nyaman nggak bisa gitu ya. Aku udah jatuh cinta sama bahasa Thailand, aku nggak bisa ya. Harus belajar lagi ya berarti ya tandanya ya gitu. Nah tadi TK sampai SMA ikut bahasa Inggris kayak Program, gitu. Berarti juga ikut kayak lomba-lomba gitu. Ikut debat, ikut olimpiade kayak gitu. Olimpiade. Se-Jawa, Bali kayak gitu. Wow. Udah deh aku nyerah deh sampai sini. Gila luar biasa loh perjuangannya. Orang tua dukung nggak? Dukung banget. Dulu itu dukung. awal-awal dukung banget. Terus abis itu SMA kan pengen ikut pengen masuk hubungan internasional. Hubungan Ya, internasional. terus habis itu atau sastra Inggris kayak Sastra gitu. Inggris. Tapi orang tua nggak mendukung, katanya udah masuk kesehatan aja gitu. Akhirnya melenceng deh. Kesehatan tapi kan berguna kan Iya, nanti bahasa betul. Inggris nanti Tetap kedepannya berguna banget berguna bahasa banget Inggrisnya, gitu. Oke. Udah nggak usah ngomongin itu, aku pressure sumpah ya. Ini ngomongin tentang UKM nih, UKM kakak. Nah, saat sedang melakukan kegiatan UKM nih, UKM English Club, apa semua anggota tuh diwajibkan memakai bahasa Inggris? Enggak, kalau di UKM English Club itu bahkan saya sendiri kalau lagi ngajarin itu nggak pernah pakai bahasa Inggris. Jadi biar teman-teman yang lain paham juga. Jadi kadang di mix pakai bahasa Inggris Indonesia kayak gitu. Tapi lebih sering pakai bahasa Indonesia. Kalau mau ngajarin grammar-grammarnya baru ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ngobrol itu kita sering di mix gitu. Takutnya nggak paham Nggak gitu. paham gitu. Iya. Oh jadi kakak ini sebagai apa? Ketua? Pengajar atau apa? Bukan, divisi pendidikan dan penalaran. Oh jadi divisi pendidikan itu tugasnya kayak Iya, kayak yang gitu. ngajarin ke adik anggota tutor. tutor kayak Iya. gitu. Wow. Sekarang nih, kok boleh tanya nggak nih? Untuk UKM sendiri ada berapa anggotanya? Untuk UKM sekarang ada 89. Oh wow, banyak banget banyak ya. ya. Banyak ya. Berarti emang minat dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Bakta ini Iya. minatnya banyak banget di Banyak English banget. Club. Berarti emang ada niat dan pengen belajar untuk bahasa Inggris karena emang penting banget buat mahasiswa kesehatan Iya, khususnya betul. karena banyak banget jurnal-jurnal yang berbasis Betul. Nah, bahasa Inggris itu. jurnal Aku itu. susah banget loh kayak gitu. Ya nggak susah-susah banget, cuman ya tahu, cuman kayak ada beberapa grammar, vocab apalagi Iya, itu yang benar. wajib dihafalin kan. Iya, Aku agak masih agak kurang gitu. Mungkin siapa tahu aku bisa sharing ke kamu ya. Silahkan. Silahkan, oke, Anytime, available. boleh. Anytime boleh. Oke, siap-siap. Kutunggu. Nah, selanjutnya nih bedanya kedua logat bukan. Dari sebelum itu ada British sama apa? American. Bedanya apa sih? Kalau British itu sebenarnya lebih kental kan ya bahasanya itu lebih banyak logat atau accent dari Prancis. Jadi banyak huruf-huruf yang sebenarnya nggak berfungsi, tapi itu dipakai. Kayak Oh gitu. Misal kalau di British tuh kita bilang kalau ngomong bahasa Inggrisnya air kan water. Kita ngomongnya udah water aja. Tapi kalau di British itu water. R-nya nggak dipakai kan. Tapi tetap ada tulisannya. Nah, itu kalau di British itu lebih ke arah bahasa Prancis. Jadi bahasanya tuh kental banget dan lebih susah. Kalau American banget kayak British tuh aduh susah banget. Nah, kalau American tuh kita pakai semuanya. Pakai semuanya Pakai dengan ejaan dan tulisannya Betul. sesuai gitu. Jadi kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa English American itu lebih gampang. Lebih gampang. Oke, jadi menurut kakak gampang yang American. Berarti emang sehari-hari belajar American accent atau yang British? American accent. American accent. Iya. Udah belajar British belum? Belajar British iya, kalau tapi nggak belajar yang intens belajar banget gitu. Enggak. Aku nonton film kayak gitu. Tapi nggak perlu pakai subtitle kayak gitu. Ya udah, didengerin aja. Udah nonton British ya, nonton series atau nonton film movies kayak gitu ya. Ya udah, let it flow aja masuk ke telinga gitu. Oh gitu, sampai nggak bisa pakai subtitle loh guys, gila keren banget, aku aja pakai subtitle. Oke, tadi ada British sama American. Nah, boleh contohin nggak sih? Boleh contohin nggak nih contohnya American gimana, Kalau kalimat American, Terus Britishnya gimana? Kalau American tuh kayak tadi kan aku perkenalannya let me introduce myself. Kalau di British tuh kayak ngomongnya tuh lebih ke dalam gitu, kayak ditahan.
aku nggak bisa sih ngomongnya kalau British itu, soalnya nggak pernah belajar yang intens ya. Tapi ngomong let me introduce, itu introduce-nya itu kayak lebih introduce gitu ya. myself. Ya. Oke, Gitu. gila keren banget. Jaksel. Jaksel. Oke, next. This question. Nah, menurut kakak berarti di American accent prefernya? Iya, American accent. American accent. Tapi ada keinginan nggak sih ke British gitu kan? British kan kayak seksi gitu nggak sih menurut kamu? Seksi banget gitu. Ya sebenarnya kalau orang-orang ya, kalau orang-orang aku lihat orang-orang itu ya kayaknya kalau ngomong di British accent, kalau orang Indonesia itu kan kalau emang orangnya udah terbiasa dari kecil ngomong pakai British accent, itu kelihatan enak banget didengerin. Tapi kalau aku sendiri ya, kalau aku cobain itu susahnya pakai pol. Jadi lebih baik kalau aku ya prefer untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris ya American dulu. Baru nanti kalau emang tertarik sama British ya kita belajar British bareng-bareng. Gitu. Di UKM, tapi di UKM English Club ini berarti American accent, lebih ke full American accent. Full gitu. American accent. Gitu. Contohnya ini nggak sih kalau yang British tuh yang kalau misalkan bahasa Inggrisnya nasi, rice gitu, kalau misalkan di British Royce gitu. Nah gitu. Gitu. Kan itu kan Prancis. Iya deh. Prancisnya kental banget. Gitu. Iya. Berarti itu ya kan Inggris kan masuk benua Eropa. Berarti sama kayak Prancis, berarti logat-logatnya sama betul, gitu ya. Makanya. Gitu. Keren. Nah, di UKM English Club sendiri itu anggotanya apa harus bisa bahasa Inggris di level tertentu atau gimana? Enggak, kita ada yang dari dasar. Jadi UKM English Club ini tuh kayak les kayak bimbel tutor belajar. gitu ya. Betul. Jadi dari awal diulang lagi meskipun orang itu udah bisa banget. Kan banyak nih anggota-anggota lain yang lebih bisa dari aku gitu kan. Tapi tetap mau ngulang dari awal, tetap ngulang dari simple present gitu, dijelasin lagi dari awal kayak gimana grammar-grammarnya, vocab-vocabnya aku jelasin dari awal lagi kayak gitu. Oh gitu, jadi mulai dari awal banget ya. Jadi bisa atau nggak bisa tetap harus dimulai dari awal. Oke, nah itu tuh buat teman-teman, buat mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa semester pertengahan yang mau ikut UKM English Club, mulai langsung saja karena ini berguna banget buat nanti kedepannya tingkat akhir, apalagi kan harus cari referensi jurnal-jurnal, penelitian kan ada bahasa Inggrisnya. Nah ini boleh banget dan tenang aja, kita di sini belajar bareng-bareng dimulai dari nol gitu. Jadi jangan minder. Kakaknya nggak gigit kok, tenang aja. Belajar bareng gitu ya. Oke, nah kalau semisal nih di anggota kakak nih ada yang udah pintar banget bahasa Inggris gitu, itu udah nggak belajar lagi apa tetap belajar? Tetap belajar lagi. Tetap belajar lagi. Kalau dia emang nggak mau belajar, itu kan biasanya ada ya satu anggota gitu. Dia udah bisa banget, ngerasa udah bisa banget, terus habis itu bilang, "Kak, aku nggak ikut dulu ya, soalnya ini aku udah selesai belajar yang ini gitu waktu aku SMP gitu." Oh iya nggak apa-apa, atau kalau kamu mau jadi tutor silahkan. Malah boleh gitu ya? Iya boleh silahkan. Jadi kadang dia juga ikut gitu, berdua sama aku gitu. Ada tuh. Cita-citanya pengen jadi guru bahasa Inggris nggak sih? Aku enggak. Aku nggak pernah kepikiran pengen jadi guru sama sekali, karena aku pikir aku nggak punya bakat buat ngajar gitu. Aku pengennya ya udah kerja di luar negeri gitu, jadi translator. Itu kan kayaknya seru ya, atau kerja di perpustakaan gitu, jadi translator buku gitu. Kalau jadi guru nggak ada kepikiran gitu. Tapi dari itu menjadi tutor tuh udah menjadi guru loh menurutku. Iya sih, padahal gitu nggak sih konsepnya? Nggak tahu kok. Oh ternyata aku bisa ya gitu. Iya. Kalau misalkan gabung nih di UKM English Club, hal yang paling mendasar yang dipelajari itu apa sih? Vocab atau grammar gitu, kayak tenses yang awal-awal kan. Teman-teman ini kan masih banyak yang pengetahuannya tentang tenses ini masih kurang. Itu jadi dimulai dari awal dulu, dari simple present dulu, lanjut present continuous dari yang present, terus yang past, perfect, future kayak gitu. Kita ulang lagi dari awal. Gitu. Jadi ada kayak tambahan tutor bahasa Inggris gratis. Kalian nggak perlu tutor ya keluar duit, di sini ada gitu loh. Gratis, gak dipungut biaya, paling dipungut biaya kas ya. Iya benar. Buat kas. Nah di UKM English Club lagi nih, kalau semisalkan itu aku masuk, ada tesnya nggak sih? Nggak ada. Jadi masuk, terus kan kita belajar dari awal. Jadi masuk bisa atau nggak bisa kita terima semuanya. Terus ntar kita suruh bikin artikel atau
satu paragraf bahasa Inggris yang kamu bisa aja, nggak perlu pakai Google Translate, nggak perlu, pokoknya kamu bisa aja. Jadi meskipun itu amburadul ya kosakatanya, terus abis itu rumus-rumusnya itu kurang gitu, nanti nggak apa-apa, kita benerin bareng-bareng, kita koreksi bareng-bareng dari awal gitu. Gitu, jadi nggak ada seleksi ya. Nggak ada. Terus di English Club sendiri itu ada ujiannya nggak sih? Maksudnya kan tadi ada belajar grammar, simple present tense. Nah itu diulang simple present tense terus. Habis itu nanti ada ujian gitu nggak sih? Ada kuisnya. Ada kuisnya. Jadi gitu. 1 bulan sekali kita ada kuisnya. Oh gitu. Review materi yang kemarin kita ujikan lagi. Gitu. Biar inget tambah inget gitu ya. Oke. Nah ada nih, misalkan aku tuh sebenarnya pede banget. Bukan pede sih, kayak bisa dengerin orang bahasa Inggris, denger apa, tapi tuh nggak pede gitu loh ngomongnya. Itu tips and triknya tuh gimana sih? Nah, kalau tips and triknya itu kan, kalau orang-orang kan bilangnya itu ya apa namanya, dari nonton film dulu, terus dengerin lagu gitu. Sebenarnya dengerin lagu ini juga membantu banget, tapi orang-orang biasanya dengerin lagu itu cuman didengerin aja, terus ngeliatin dari nadanya aja doang yang enak apa enggak gitu. Betul, terus tapi nggak dilihat itu artinya apa aja, kayak apa itu enggak kan, nggak diresapi gitu loh. Jadi menurutku ya, kalau emang apa namanya, film sama lagu itu emang sulit, ya lebih baik jatuh cinta dulu. Kayak itu yang tadi yang pertama, jatuh cinta dulu yang pertama. Jatuh cinta dulu, ntar kalau udah jatuh cinta sama bahasa Inggris udah pastilah gampang lah nanti bisa ngomongnya gitu. Kalau masalah kan orang-orang ini kan insecure ya ngomong pakai bahasa Inggris itu. Banyak banget. Termasuk aku juga kan, selama pandemi 2 tahun ini kan aku jarang ngomong pakai bahasa Inggris sama orang-orang gitu. Ngomong pun itu lewat video call, itu pun gak efektif menurutku. Jadi aku jarang ngomong bahasa Inggris, terus mulai kehilangan kepercayaan diriku lagi kayak gitu, insecure lagi. Terus akhirnya ya aku ulang lagi dari awal, karena aku emang udah jatuh cinta gitu. Oh gitu. Makanya jatuh cinta dulu, ada niat pasti kalau udah jatuh cinta. Nah di UKM sendiri tuh selama pandemi vakum kah, atau ada cara lain untuk menyampaikan tutornya itu? Tetap ada, kita ada virtual meeting, terus ada talk show, kadang kemarin tuh ada talk show, terus ada webinar. Kayak gitu, iya. Jadi webinarnya itu tamu-tamu yang itu ya, spoken English gitu atau? Iya, spoken English gitu. Nah dari UKM English Club tadi ada webinar, ada nggak sih proker-proker yang ingin kalian tuju gitu? Maksudnya kalian ingin diselenggarakan gitu, proker unggulan gitu? Sebenarnya kalau proker ya kita tahun ini tuh nggak bisa ambil banyak ya, karena kan pandemi juga, terus habis itu kita kekurangan pengurus, ya kan? Terus jadinya ya kita cuma webinar aja sih sama talk show, terus ada fun gathering, kayak kita ketemu seneng-seneng gitu, pakai bahasa Inggris ngomongnya, sharing gitu. Udah sharing session aja kayak gitu. Soalnya itu ya paling gampang kan, kalau belajar bahasa Inggris itu paling gampang kan sharing session, ngomong speaking pakai bahasa Inggris kayak gitu. Paling gampang. Di anggota UKM kamu nih, kakak nih, itu ada yang pernah ikut lomba debat gitu nggak sih? Ada gitu. Pasti ada. Gitu. Nah, lombanya di Inggris tuh apa aja sih? Setahu aku cuma debat, storytelling, apa lagi? Kemarin itu niatnya kan kita cuman ambil storytelling, singing sama speech pidato. Ya. Terus sama Pak Indra disuruh, Mbak tambahin aja dong debatnya gitu kan. Terus akhirnya kita tambahin debat. Ini insya Allah kalau enggak September tahun ini ya Mei atau Juni gitu kita mulai. Iya. Itu lomba debat gitu. Lomba debat. Betul. Wah, luar biasa. Nah, di UKM nih, kenapa kamu kok milih UKM English? Nah, karena jatuh cinta. Ya, betul. Karena sudah dari TK gitu. Karena udah kenal sama bahasa Inggris, meskipun nggak kenal banget, tapi ya saya merasa saya udah bisa di situ, dan saya merasa bakat saya di situ, skill saya, potensi, value apa segala macam saya ada di bahasa Inggris. Saya mengambil itu. Bahasa Inggris. Kamu pernah itu nggak sih menang gitu? Kalau menang Olimpiade se-Jawa Bali pernah. Se-Jawa Bali. Kapan itu kalau boleh tahu? 2017. Oh, berarti baru-baru ini ya, 2017. SMA. SMA. Betul. Oh gitu. Jawa Bali, debat juga se-Jawa Bali.
Kamu ikut tuh nggak sih tutor di kampung Inggris nggak sih? Enggak. Atau di sekitar rumah gitu? Enggak. Kalau di sekitar rumah itu ada kursus doang. Yaitu yang punya kursus itu pun dari kampung Inggris. Oh gitu. Iya, jadi ya apa namanya, yang deket-deket rumah aja gitu. Soalnya nggak boleh kan sama orang tua kalau ke Pari, masih kecil dulu. Soalnya pengennya SD SMP kan pengen bahasa Inggris, nggak boleh kalau jauh-jauh, ya udah yang deket-deket aja. Berarti dari kecil kamu udah dicekokin nonton film barat-barat gitu? Iya, tapi nggak yang romance enggak. Oh, kayak kartun-kartun gitu nggak sih, kartun bahasa Inggris? Betul, kayak Disney gitu. Berarti kamu lihat Disney nggak pakai subtitle dong? Enggak. Aku lihat Disney nggak pakai subtitle, cuman emang karena jalan ceritanya aja, bukan karena bahasa conversationnya aja. Tapi aku dengerin dari awal loh, Kak. Dari awal banget itu aku dengerin, itu aku pahamin semuanya. Arti-artinya tuh aku mikir gitu. Kok ada kosakata baru yang aku nggak tahu artinya, aku cari di kamus kayak gitu. Gabut banget ya. Kamu pernah belajar nggak sih kayak logat-logat berbagai negara? Kan ada Thailandnya beda, Vietnam, India. Kalau berbagai negara itu orang yang dari Indonesia aja susahnya masih medok gitu ya. Masih medok, ngobrolnya aja masih ya gimana orang Jawa. Orang Jawa gitu ya. Apalagi kamu tahu gak istilah Japanglish? Jepang tapi English. Jadi kayak kosakata Inggris tapi tuh bacanya Jepang. Gak tahu, aku belum pernah dengar. Jadi itu ada lagu namanya tuh Makudo Naruto, apa kamu nggak salah itu McD. Di Jepang tuh bacanya tuh Makudo Naruto. Di ejrahnya tuh pakai jepra gitu. Jepang tapi tulisannya Inggris. Aku belum pernah denger loh. Bis itu basu. Bir itu biru. Kok gitu. bisa? Iya gitu. Selada itu salada. Hamburger itu hambaga. Gitu kan Japanglish gitu. Kamu pernah belajar gitu nggak sih? Nggak pernah, gitu. Aku nggak pernah belajar kayak gitu. Malah aku aja effortnya aja gede banget loh. Usahanya gede banget. Dari aku kan dulu ngomong bahasa Inggris tuh masih ada jawa-jawanya gitu. Kayak misal, do you like this star? Ada tanya itu di belakang. Lah, adalahnya gitu. karena emang kan dari Jawa ya, jadi campur-campur gitu kan. Kalau misal orang Jaksel kan ngomongnya Indonesia, Inggris Indonesia gitu. Karena emang ada Jawanya, karena Jakarta gitu nah, ya. kalau kita ngomongnya ada Jawa Inggrisnya gitu. Jadi ada bahasa Jawa, itu ada bahasa tanya. Indonesia, bahasa Inggris, tringual gitu. Iyalah. You not kayak gitu kan. Lah, you not kayak dulu kan waktu SMP tuh kayak gitu. Jadi itu effortnya gede banget karena kan harus ngilangin logat Jawanya dulu, terus ngulang lagi dari awal gitu. Jadi aku nggak pernah belajar yang logat dari negara-negara lain gitu. Soalnya dari negara sendiri aja masih susahnya minta ampun. Berarti emang kalau misalkan medok kayak aku gitu ya harus ngilangin medoknya. Iya, harus dihilangin gitu. Oh gitu. Tapi lucu gak sih kalau misalkan orang medok ngomong bahasa Inggris gitu? Iya. Makanya itu kayak, do you like, misal aku ada punya es gitu, es jeruk deh. You like orange juice ta? Ada tanya. Kalau orang kan, aku kan asalnya Jombang. Jombang. Jadi ngomongnya pakai ta kan. Gitu. Jadi you like orange juice ta? Harusnya kan do you like orange juice? Kayak gitu. Harus ada do-nya kan. Kita kan pakai simple present. Tapi itu tuh kita nggak peduli itu grammarnya bener atau enggak, yang penting udah kita ngobrol karena kan diharuskan pakai bahasa Inggris ngobrol di situ kan. Terus akhirnya kita ya udah seadanya aja bahasa Inggrisnya, terus dicampur sama bahasa Jawa gitu. Jadinya kayak gitu. Kalau dari Jakarta Selatan ya, logatnya Jakarta Selatan, accentnya kan emang Indonesia English. Itu pun prefer itu pun kebanyakan Englishnya daripada Indonesianya kan. Nah kalau kita itu kebanyakan ngomong Jawanya. Kan? Nah makanya itu jadi diilangin gitu. Susah ngilanginnya. Susah banget. Berapa tahun sih kalau aku boleh tahu? Setahun deh kayaknya. Setahun ngilangin Jawanya doang. Iya, ngilanginnya itu ya Allah susah pol. Karena emang udah darah daging Jawa gitu karena ya. First language-nya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. First language. Gitu. Keren. Berarti usahanya sangat luar biasa. Betul. Banget jadi gitu ya. ngomongnya itu kayak ditahan gitu. Kalau ngomong bahasa Indonesia kayak ditahan, terus kayak salah-salah kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Orang belajar gitu. Terus menurut kamu, pendapat kamu, orang yang belajar bahasa Inggris tapi masih dengan aksen gitu gimana? Apa ya? Soalnya aku sendiri kadang juga gitu deh. Apalagi kan dari berbagai negara, Thailand gitu kan masih kayak lucu-lucu, Jepang, India gitu, apalagi Indonesia, Jawa gitu. Menurut kamu lucu atau funny atau
lucu sih lucu, nggak mungkin nggak ketawa dong. Tetap lucu sih, tapi ya namanya bahasa ya kan, kita kan nggak bisa memaksa orang harus bisa kayak gitu kan. Nggak. Yang penting kan orang paham lah, kalau kita ngobrol paham gitu. Orang Barat pun kalau ngomong bahasa Inggris kan nggak harusnya sesuai grammar gitu kan, kosakatanya kan juga terserah gitu. Yang penting kan orangnya paham, bisa menyampaikan gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau dari aku. Kamu ada pengen nggak sih belajar apa bahasa Inggris? Selain bahasa Inggris? Ada bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa apa ya? Kalau aku bahasa kalbu aja deh ya, diem antara hati dan hati. Bahasa Korea, kalau bahasa Korea itu udah sering ya, karena aku suka seriesnya. Surat dramanya. Coba dong ngomong Korea. 안녕하세요. 안녕하세요, baby 안녕하세요. Mida. 저는 나주아입니다. Kalau Prancis gimana? Kalau Prancis makanya itu aku belum bisa. Aku cuma bisa bonjour. Kalau ngomong selamat sore, bonsoir gitu. Keren. Tapi ada keinginan untuk belajar bahasa-bahasa gitu. Gitu keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus selama kamu ngikutin UKM English Club, ada perkembangan dalam belajar gitu? Ada. Teman-teman tuh yang awalnya yang masih belum paham, karena kan kalau di sekolah belajar bahasa Inggrisnya kurang efektif. Bahkan ada beberapa sekolah yang nggak ada mata pelajaran bahasa Inggris gitu kan. Nah itu karena kita ngulang dari awal itu tadi, teman-teman itu yang awalnya belum bisa, jadi lumayan gitu. Kalau dari 0 ke 100, teman-teman yang awalnya 30 tuh jadi 50, 60 kayak gitu. Terus jadi yang awalnya nggak pede ngomong bahasa Inggris jadi pede kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi UKM English Club ini sangat membantu banget. Kayak kita bener-bener pengen kalian tuh bisa. Jadi mulai dari nol, jangan takut salah gitu, karena emang salah tuh wajar gitu ya. Betul. Nah, mungkin dari perbincangan kita tadi yang sangat luar biasa, sangat banyak sekali, yang sangat have fun banget, aku sampai interest banget nih untuk seseorang kakak tutor bahasa Inggris yang bisa bahasa Inggris casis-cus gitu. Mungkin ada disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah? Apa ya? Buat teman-teman yang di rumah itu coba pakai bahasa Inggris dong, bisa nggak? Aduh, apa yang aku belum nyiapin lagi? Nggak apa-apa, sebisanya aja. So for you guys who loves to speak English or maybe have an interest to speak English atau learn English, bisa ikut UKM kita. Ditunggu di UKM English Club. Instagramnya apa kalau boleh tahu? Instagramnya UKM ECIK. Di sana ada semua. Betul. Ya, di semua. Oke, satu lagi nih pertanyaan aku terlintas di pikiran aku. Kamu pernah kepikiran mau bikin puisi atau karya tulis populer yang berbahasa Inggris nggak? Aku ada. Dulu tuh pengen kayak bikin poetry kayak puisi. Poetry itu ya, tahu. Sama ya kayak gitu, pengen nulis gitu kan. Karena kan aku sekarang nulis juga, nulis buku, tapi novel remaja lah, yang teenage romance gitu. Nah aku pengen yang berbasis bahasa Inggris itu, yang kayak kalau Jerome Pauline kan ngajakin teman-teman buat bukunya kan ngajakin teman-teman buat belajar matematika. Nah aku pengen buat kayak gitu juga. Tapi berbasis bahasa Inggris gitu. Betul. Terus kamu juga itu nggak sih baca Wattpad novel? Iya. Bahasa Inggris juga? Bahasa Inggris juga. Webtoon. Iya, kayak gitu. Itu series nonton. Aku gantiin yang webtoon kan subtitlenya bisa diganti. Aku ganti bahasa Inggris gitu. Gila, luar biasa. Wow. Aku sangat pressure di sini. Jadi mungkin ada disamain lagi sebelum kita tutup. Aku udah semakin pressure ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin insecure ngomong bahasa Inggris, takut ngomong bahasa Inggris, terus takut gak bisa, takut itu ya pokoknya jatuh cinta dulu aja, niat dulu aja, gitu, terus cari tahu. Kalau udah jatuh cinta kan pasti stalking, ya stalking. Stalking gitu. Oh ternyata bahasa Inggris tuh menarik ya, kayak gitu. Itu pasti kayak gitu. Gitu. Wah, tepuk tangan sekali lagi dong buat saya. Terima kasih buat hari ini sudah hadir. Jangan kapok-kapok. Kesini jangan kamu ketemu saya. Nanti kalau misalnya aku chat kamu nanti Kak Bimbi nanti tanya gini enggak apa gitu. Bantu aku nyusun tugas akhir ya. Kalau tugas akhir kayaknya enggak. Kalau bantuin aja ya, gitu yang pakai istilah-istilah Inggris aja ya. Enggak apa-apa, aku juga enggak mau membanding kamu gitu. Oke, buat teman-teman, itu dia perbincangan kita yang sangat luar biasa, yang sangat
menarik. Aku bahkan sampai speechless, nggak bisa ngomong dari English Club. Ternyata sangat fun, sangat enak sekali. Kalau misalkan kalian pengen join, langsung aja di Instagramnya apa? UKMECIK Beb. Langsung aja daftar, langsung aja tanya-tanya. Boleh ya untuk Boleh. mahasiswa pertengahan gitu? Boleh Boleh banget. Ditunggu, langsung aja join. Nah, itu dia perbincangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.